Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya minggu ini? Ayo teman-teman bener ya yang saya bilang dari awal, kita tuh akan sangat nggak kerasa banget nih teman-teman menempuh satu semester ini. Karena ternyata kita sudah ada di minggu yang ke-14. Itu artinya minggu depan adalah perkuliahan terakhir kita di sesi Bahasa Indonesia. Oke, teman-teman di minggu ke-14 ini pastinya masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, kita akan punya dua topik ya. Kita akan punya dua topik. Topik yang pertama kita akan membahas catatan kaki. Jadi setelah teman-teman kemarin itu membahas juga tentang pelengkap juga kan ya dari sebuah karya ilmiah, ada ringkasan, ada abstrak, ada sintesis juga. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya catatan kaki karena teman-teman catatan kaki ini salah satu hal yang bisa dibilang penting dalam proses penulisan sebuah karya ilmiah. Kenapa ini disebut penting? Karena catatan kaki ini akan meyakinkan reader, meyakinkan pembaca dan sebuah proofment, sebuah bukti kalau catatan kaki kita, kalau karya ilmiah kita ini bukan sebuah plagiarisme, bukan cuma hanya mencontoh, bukan copy paste dari karya ilmiah yang telah dibuat sebelumnya. Jadi catatan kaki ini salah satu hal yang sangat-sangat mensupport karena catatan kaki ini teman-teman bukan berfungsi tapi catatan kaki ini digunakan untuk menayangkan referensi gitu ya, referensi yang kita gunakan dalam si karya ilmiah yang kita tulis ya. Kayaknya kalau saya udah bahas tadi, maka pengertian catatan kaki sepertinya teman-teman sudah tahu dong ya. Saya tadi sudah memberikan spilan-spilan sebenarnya apa itu catatan kaki ya. Oke, ini adalah secara materi ini teman-teman pengertian si catatan kaki ini. Keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Jadi teman-teman, catatan kaki ini kenapa sih disebutnya sebagai sebuah catatan kaki gitu ya? Karena kalau teman-teman baca buku, kalau teman-teman baca-baca karya ilmiah, itu kan ada keterangan yang di bawah itu ya teman-teman, keterangan di bawah yang kecil. Nah, itu dia yang catatan kaki itu biasanya ada nomor ya, catatan kaki itu ada penomorannya. Jadi sebuah keterangan, tapi keterangan itu sebenarnya mereverse, maksudnya misalnya di dalam sebuah bacaan yang kita baca itu ada kata tumpang gitu ya. Nah, kan kalau orang luar negeri gitu ya yang baca tulisan kita kan dia nggak ngerti gitu ya tumpang itu apa. Nah, bisa teman-teman itu menggunakan si tumpangnya itu digunakan sebagai sebuah notes gitu ya, sebuah catatan kaki di dalam buku tersebut. Jadi keterangan-keterangan. Nah, kemudian apa sih tujuan dari catatan kaki itu? Tadi yang saya bilang, catatan kaki ini membantu kita sebagai seorang penulis untuk menunjukkan kepada para readers bahwa karya ilmiah kita itu bukan suatu hal yang plagiat, bukan cuma copy paste semata. Jadi tujuan penulisan catatan kaki itu yang pertama untuk menyusun pembuktian. Jadi kita bisa kasih proofment nih ke si reader gitu ya. Kemudian kan hutang budi. Apa sih maksud dari hutang budi itu? Nah, teman-teman, maksud dari hutang budi itu adalah yang tadi. Jadi kan kita udah ngambil nih keterangan gitu ya. Kita ambil keterangan dari punyanya orang gitu ya. Kita ngambil keterangan dari punya orang. Nah, maka kita menunjukkan tuh referensinya itu ada di bagian yang mana. Sebentar, teman-teman. Ya, jadi hutang budi itu maksudnya kan kita udah minjem nih gitu ya, kita sudah minjem keterangan dari si satu buku itu. Nah, kita menjelaskanlah buku itu, jangan hanya copy paste aja.
menyatakan keterangan tambahan atau dan merujuk pada bagian lain dari teks tersebut. Jadi ya kita kan memang memberikan keterangan tambahan. Nah, kemudian teman-teman catatan catatan kaki ini ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama, catatan kaki yang hanya menunjukkan sumber referensi. Jadi kita nunjukin sumber referensi bukunya aja gitu. Nah, terus yang kedua, catatan penjelas. Catatan penjelas itu seperti yang tadi saya bilang, misalnya tumpeng. Nah, si penulis menjelaskan si tumpeng ini apa gitu ya. Atau yang ketiga, ada yang digabung antara catatan kaki ini, ada yang digabung, ada yang menceritakan sumber, ada sumber dan penjelasnya itu digabung jadi satu. Jadi ada yang memang sumber dan juga penjelas gitu teman-teman. Nah, kemudian unsur-unsur referensi. Nah, kalau ini ketika membuat sebuah catatan kaki yang bentuknya referensi, apa saja yang harus dituliskan? Nama pengarang jelas ya teman-teman. Nama pengarang, kalau nama pengarangnya dua dicantumkan semua, tapi kalau 4 maka disebutkan yang pertama saja dengan et al ya. Kemudian nanti teman-teman ada yang kalau kumpulan itu kalau ada editornya biasanya ditulis dengan kata ed ya. Kemudian judul bukunya, judul majalahnya gitu ya. Nanti bisa diganti juga dengan kata-kata ibid, objit, dan lokcit ya. Kemudian tempat tanggal tahunnya, nama penerbit, data publikasi itu juga dituliskan. Jilid, nomor halaman, jadi bukunya, jilidnya, halamannya dituliskan. Nah, ini syarat-syarat menulis catatan kaki. Nah, kalau di dalam catatan kaki, nama pengarangnya tidak dibalik, ada nomornya, kemudian setiap unsur dibatasi dengan tanda baca koma. Nah, ada istilah-istilah yang tadi saya sampaikan yang digunakan dalam catatan kaki. Ada ibid atau ibidem, objit atau operacitato, dan lokcit atau lokocitato. Apa yang dimaksud yang dengan ibid objit ini? Teman-teman, kalau ibid itu adalah sama. Jadi misalnya, nomor 1 udah dijelaskan nih sumber referensinya gitu ya, nomor 1. Nah, terus yang nomor 2-nya itu sumber referensinya sama, maka ditulis ibid. Nah, kalau objit itu maksudnya adalah jadi diselangi dulu. Jadi ada buku ini dulu, tapi balik lagi ke referensi yang satunya. Nah, kalau lokcit atau lokocitato ini maksudnya catatan kaki yang sama di halaman yang sama gitu ya. Tapi sama dengan sumbernya itu sama dengan yang sebelumnya. Itu teman-teman pengertian dari ibid, objit, fungsi dari ibid, objit, dan lokcit. Jadi tapi biasanya sih yang sering dipakai itu ibid ya, karena sama gitu, kebanyakan kan sama dari referensi atau sama dari keterangannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.